sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para ustaz, para guru, segenap jamaah majelis malam Bako pengajian kitab Syarah Hikam di Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin sekaligus tawakuf, sekaligus menutup sementara pengajian sebagaimana kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita jelang Ramadan. Biasanya pengajian rutin ditawakufkan sementara. Mudah-mudahan ini masih sambung menyambung atau masih mualah, masih ada kesinambungan antara ngaji kita dengan ngaji yang berikutnya. Artinya ini bukan berhenti niat, bukan, tapi ini hanya sementara yang sifatnya nanti kita akan lanjutkan lagi, dan kita niat dari sekarang bahwa nanti kita akan tetap terus ngaji. Karena sambungnya niat itu selama belum ada yang membatalkan, insya Allah masih tetap jadi itu. Ya, karenanya jangan diputuskan, jangan ada niat untuk berhenti ngaji terus, nanti habis lebaran ngaji lagi, tawakuf habis lebaran ngaji lagi, dan begitu seterusnya. Kalau kita ketemu malam Rabu, niat lagi malam Rabu akan ketemu lagi, ngaji lagi, dan seterusnya. Selama belum ada yang membatalkan niat itu, maka kita termasuk tolabah, kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, andai dia meninggal saat dalam keadaan masih niat untuk ngaji minggu depannya, maka itu termasuk yang syahid. Ada yang mau nyobain duluan? Boleh. Syahid dinilai sebagai syuhada, orang-orang yang meninggal dan disaksikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang janjinya adalah nanti surga. Pertama yang ingin saya sampaikan untuk permohonan maaf di antara pertemuan-pertemuan kita dari malam Rebo mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam tutur kata, dan juga bercandaan, mungkin keterlaluan, bercandanya terlalu kaku sehingga nggak ada yang lucu sama sekali. Atau kalau cuma garing gitu, maksudnya garing gitu. Garing, dan semua kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan dengan kita membuka pintu maaf masing-masing dalam diri kita, ini Allah membuka juga pintu rahmat kita dalam rangka memasuki bulan Ramadan nanti. Pengajian Syarah Hikam ini mengikuti pengajian-pengajian yang sebelumnya yang memang kita sudah jalankan, yang memang kita sudah tahu itu sudah dijalankan oleh Masjid, oleh Imam Nasuha, melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Seorang tua ini ketika dia mengajarkan anak-anaknya yang belum balik, tadi ini mah udah pada balik semua kan ya, orang tua yang mengajarkan anak-anaknya yang belum balik, usia 7 tahun, 8 tahun,
diajarkan sholat, diajarkan ngaji. Ini sebenarnya nggak ada pahalanya buat orang tuanya. Pahala buat si anak nggak ada. Maka amal anaknya, sholatnya anak, puasanya anak, dia udah 8 tahun udah full sampai maghrib, tetap itu catatan kebaikannya ada di lembaran orang tuanya. Anak nggak punya catatan kebaikan. Perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak yang belum balik itu tetap ada di catatan amal orang tuanya. Jadi orang tuanya yang dapat. Hanya yang diharapkan pertama, kalau kita mengajarkan, kalau kita mendidik anak dengan cara puasa kita ajak, kemudian kita juga nyontohin, atau ngaji kita kirim ke guru-guru ngaji. Ini yang diharapkan nanti ketika dia balik, dia nggak bikin kita celaka. Artinya setelah balik dia terbiasa untuk melakukan itu, dan itu merupakan satu keselamatan buat kita. Kita nggak celaka. Sebab kalau yang terjadi sebaliknya, kalau kita nggak ngajarin sejak usia dini, sebelum balik kita nggak mengajarkan, nanti udah balik ini melakukan banyak dosa-dosa yang kena kita juga, dan itu akan membuat kita celaka. Jadi harapan yang pertama itu tadi, harapan yang pertama dengan masuknya anak ini dalam usia balik, dia melakukan amal perbuatan, dia dapat pahala dari amal perbuatannya, tapi orang tuanya nggak celaka. Apakah orang tuanya masih dapat sholatnya anak yang sudah balik, puasanya anak yang sudah balik? Udah nggak dapat, tapi minimal orang tua nggak celaka, orang tua selamat. Ini harapan yang pertama paling dasar. Nah, harapan yang kedua tentunya bukan hanya sampai di situ. Ketika kita mendidik anak, ketika kita mengajarkan anak, bukan cuma ngirim ke guru ngaji, tapi dia sendiri nggak bisa ngaji. Bukan cuma nyuruh sholat, dia sendiri nggak pernah sholat orang tuanya. Tapi kita mencontohkan, dengan mencontohkan, mengajarkan dan juga mencontohkan, artinya mendidik seperti ini. Maka harapannya ketika anak itu sudah balik, pahala anak tetap untuk si anak, dan kita tetap dapat mithla thawabihi, kita tetap dapat kopian. Kalau kata Ustaz Busai tadi, di kopi, kita tetap dapat kopian atau duplikat dari pahala si anak. Anak melakukan sholat udah balik, maka anak itu dapat, dan kita yang dulu pernah nyontoin itu dapat juga. Nah, pengajian-pengajian hikam yang sudah dilakukan oleh Njit dan juga saudara-saudara sekalian, ustadz-ustadz, guru-guru di sini semua, ini mudah-mudahan bagian dan harapan yang kedua ini merupakan mithla thawabi, merupakan duplikat dari ganjaran yang kita dapat. Kalau kita duduk di sini kemudian dapat pahalanya ngaji, kita duduk di sini dapat ganjaran dari baca kitab, insya Allah ini juga akan menjadi duplikatnya atau kopiannya, pahalanya sama persis akan Allah limpahkan juga untuk almarhum. Bukan hanya pengajian hikam, pengajian-pengajian lain juga seperti itu. Dan ibadah-ibadah yang sifatnya keseharian, nggak seminggu sekali. Sholatnya kita, sholatnya Ustadz Anis misalnya, ngajinya Ustadz Anis yang lain yang bukan hanya seminggu sekali, ini insya Allah juga mithla tawabi, ini Allah berikan juga untuk Abi Amin insya Allah. Itu harapannya. Kenapa demikian? Kalau harapan yang pertama sangat dasar, minimal orang tua selamat aja, minimal orang tua selamat ketika sebelum balik dini ini sudah mengajarkan anaknya, nanti anak sudah balik ini melakukan amal-amal ibadah, minimal orang tua selamat. Ini yang paling dasar. Tapi kita tidak hanya sampai di situ pengennya begitu anak melakukan kebaikan, santri-santri berikutnya melakukan amalan-amalan yang baik, maka kiai-kiainya dapat juga, dapat kopian dari amal ibadah, dari perbuatan-perbuatan yang baik itu. Ini ditegaskan dalam satu hadis, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan itu seperti orang yang melakukan. Memang betul ketika sudah mendidik di masa dini sebelum balik,
nanti ketika sudah balik pokoknya selamat. Tapi kita tidak hanya cukup sampai situ, kita pengen apa yang kita lakukan nanti ini membekas pada anak dan anak-anak kita. Anak-anak kita ketika melihat bahwa babanya demen ngaji, tiap malam Rebo berangkat, malam Kamis berangkat, ngikutin babanya, maka insya Allah nanti pahala anak ngaji dia dapat, dan pahala itu juga didouble sama Allah, diduplikat, dikasih juga ke kita. Yang seperti ini yang kita harapkan. Ini pengajian-pengajian atau amalan-amalan baik apapun, kalau memang ini pernah dicontohkan oleh orang tua kita dulu, oleh Abi Amin, oleh Enjid, oleh guru-guru kita, maka ini akan jadi ladang pahala untuk almarhum, untuk almarhumah, karena ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Ini harapan saya dalam pengajian-pengajian hikam dan juga pengajian-pengajian yang lain. Karenanya banyak pihak yang kemudian terlibat di situ. Ya dulu guru yang sebelumnya melaksanakan ini, yang awal sekali melaksanakan ini, kemudian mu'alifnya juga dapat pahala ngarangnya. Kemudian juga bukan cuma mu'alif, tapi yang jual kitab kali ya, yang jual kitab itu juga dapat pahala juga. Atau yang ngasih download PDF dapat juga kitab, dapat juga pahalanya. Mudah-mudahan sih harapan kita seperti itu. Semua pengajian, bukan hanya pengajian-pengajian malam Rebo ini, tapi semua pengajian harapan kita itu menjadi satu ladang pahala untuk orang tua kita, dan juga nantinya kelak akan menjadi ladang pahala untuk kita ketika anak-anak kita ini ngelihat contoh dari kita, bahwa kita orang yang terus belajar, orang yang tidak pernah berhenti niat untuk melanjutkan pengajian-pengajian. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dari inspirasi Ustadz Kusoi tadi, apa yang sudah kita baca di hikam itu memang ada beberapa bagian, saya yakin ya, di diri kita masing-masing ini ada bagian-bagian yang sifatnya itu terpotret dan secara sempurna. Artinya waktu ngaji lagi benar-benar enak dan paham, dan itu yang bekas. Walaupun yang lain banyak ngantuk, hilang kemana gitu. Tapi ada satu, mungkin ada satu yang paling bekas, yang itu. Yang paling bekas yang itu. Sama, saya juga seperti itu. Ada bagian-bagian yang mungkin pas banget, dan ada bagian-bagian yang sepertinya kalau diulang tuh enak banget untuk melatih kita. Di antaranya itu, idza aradta urudal mawahib alaika fasahhih faqraka wa faqataka ilai innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah dan juga gas itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Kan ada tulisannya tuh, untuk orang-orang fakir. Fakir itu apa sih? Fakir itu artinya butuh. Kalau kita pengen pemberian-pemberian Allah melimpah kepada kita, kita ingin anugerah-anugerah Allah itu banyak grojok kepada kita, maka wujudkan sifat yang betul, wujudkan sikap yang betul, yaitu sikap butuh kita pada Allah. Kalau kita nggak wujudkan sikap butuh kita pada Allah, nggak bakal turun itu, karena kita sendiri nggak menunjukkan bahwa kita butuh pada Allah. Tapi kita lebih menunjukkan bahwa kita percaya diri, bahwa kita bisa. Kalau kita tidak ada sikap faqah, tidak ada sikap faqr, maka pemberian-pemberian Allah itu datangnya nanti-nantian. Allah akan memberikan lil fuqara, orang yang benar-benar butuh. Orang-orang yang benar-benar butuh ini yang nanti akan menerima pemberian-pemberian Allah, anugerah-anugerah Allah yang banyak. Guru-guru kita ini diantaranya untuk mewujudkan sifat butuh, antara lain adalah dengan sering-sering nyebut Allah, 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 Allah. Waktu kita menyebut Allah, Allah di sini, Allah, Allah, sering-sering nyebut Allah, Allah, Allah. Waktu menjalankan wiridan ini, maka sering-sering hatinya menyebut Allah, Allah. Ini adalah buat menumbuhkan sikap butuh, bahwa dimanapun, kapanpun yang kita butuhkan hanya Allah. Kita nggak butuh siapa-siapa. Sampai seolah-olah nanti kalau kita nggak nyebut Allah, itu seolah-olah
kita itu hangus, terbakar, dan kita nggak ada apa-apa. Sampai segitunya diajarin oleh guru-guru kita. Nah, dilatih ketika menjalankan wiridan ini, wiridan-wiridan tertentu, maka hatinya harus terus Allah, Allah, Allah. Artinya yang kita butuh ya cuma Allah. Kita nggak butuh karomah dari wiridan itu. Kita nggak butuh kehebatan-kehebatan dari hizib-hizib itu, tapi kita hanya butuh Allah saja. Itu pasti yang ditanamkan. Nah, wirid, bicara tentang wirid, saudara, wirid itu bukan cuma zikir-zikir, bacaan-bacaan tertentu, bukan hanya itu. Wirid itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ada wirid yang bentuknya zikir, bacaan-bacaan tertentu, seperti wirid Ratibul Haddad misalnya, setiap habis maghrib. Wirid juga kalau dilakukan rutin maka namanya wirid. Begitu juga ada yang bentuknya Quran misalnya, lisan, semua ini zikir lisan, wirid juga. Wirid juga karena dilakukan rutin, habis maghrib 1 juz, habis maghrib 1 juz. Wirid juga namanya wiridan juga, yang sifatnya zikir lisan, Quran, kemudian zikir seperti Ratib Al-Haddad. Ini semuanya adalah zikir-zikir yang kalau kita lakukan rutin maka dianggap sebagai wiridan atau wirid. Nah, kalau bentuknya tidak zikir dan kita lakukan rutin, wirid juga namanya. Kita lakukan kebiasaan kita sholat duha 4 rakaat, besoknya 4 rakaat, maka wiridannya adalah sholat duha, wiridan kita. Ada orang yang kebiasaannya puasa Senin Kemis, maka wirid itu jadi wirid, jadi kebiasaan dia. Begitu juga dalam pengajian-pengajian. Ada di pondok saya itu wiridnya Alfiyah sama Tafsir Jalalain. Jadi maksudnya wirid di sini hatam balik lagi, nggak ganti kitab lain, udah gitu aja. Begitu juga Tafsir Jalalain, hatam balik lagi. Kitab-kitab yang lain mungkin bisa ganti, tapi kalau 2 kitab ini enggak, namanya wiridnya begitu. Nah, wiridan ini yang kita lakukan rutin, baik bentuknya zikir, baca Quran, atau bentuknya amalan-amalan seperti sholat duha, puasa, bahkan ngaji kita. Kalau kita rutin datang, ini maka jadi wirid. Kalau sudah jadi wirid, hadirin, kalau sudah jadi kebiasaan, ibadah kita yang pertama pahalanya 10, maka yang kedua 20, yang ketiga 30, yang keempat 40, dan begitu seterusnya. Sholat misalnya, sholat pertama kali anak balik misalnya umur 10, dia sholat pertama kali, maka sholat pertamanya itu cuma 10. Kenapa saya bilang 10? Menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, minimal itu, maka pahalanya 10. Nanti sholatnya mulai dari zuhur, sholat asarnya itu udah 20, sholat maghribnya 30, sholat isanya 40, dan begitu seterusnya. Jadi berapa kali sholat udah kita tuh. Nah, pahala-pahala dari wirid kalau memang dilakukan terus menerus, itu akan Allah lipat gandakan. Semakin banyak, semakin sering kita melakukan dan banyak bilangannya, kalau kita mau hitung-hitungan, maka akan semakin banyak. Itu menjadi pahala, menjadi satu tabungan ganjaran yang nanti bisa kita petik di sana. Hanya dalam melaksanakan wirid-wirid ini, tadi pesan guru-guru kita, termasuk pesan yang ada dalam Al-Hikam ini, jangan lepas dari zikir Allah, Allah, Allah. Bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah Allah. Supaya kita tidak mendewakan wirid ini, supaya kita tidak menganggap bahwa yang kita lakukan udah segala-galanya. Karena kalau kita melakukan itu, kalau kita bersikap bahwa ngaji saya udah segini, udah 40 tahun, berarti udah berapa tuh pahalanya? Sholat saya udah 35 tahun, berarti mulai sholat umur 16 udah berapa ya? Nah, kalau kita nggak ingat Allah, 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 kalau kita nggak buru-buru cepat-cepat dalam hati ini sering menyebutkan Allah, 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 maka dikhawatirkan itu tadi, dikhawatirkan kita bersandar kepada amal. Bersandar kepada amal ini di awal hikam sangat dilarang, diperingatkan. Jangan sekali-kali mengandalkan amal.
Karena kalau kita mengandalkan amal, maka kita akan cepat putus asa, merasa bahwa amal kita kurang, kita akhirnya kurang juga harapan kita pada Allah, putus asa sama rahmat Allah. Kenapa? Amal kita kurang. Tapi begitu amal kita banyak, kepedean, minta sama Allah banyak banget, karena ngerasa bahwa udah puasa Senin Kamis segala macam dia minta. Kepedean. Kalau amalnya banyak, kepedean. Kalau amalnya dikit, ini jadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena mengandalkan amal. Jadi yang diandalkan siapa? Hanya Allah. Ini guru-guru kita selalu memesankan, sering-sering sebut Allah, Allah, Allah dalam apapun yang kau perbuat, termasuk dalam wiridan kita. Wiridan yang bentuknya zikir, wiridan yang bentuknya amalan, amal ibadah seperti sholat duha, baca Quran, ngaji dan lain sebagainya, sebut. Sering-sering dalam hati menyebutkan Allah, Allah, Allah. Ini singkatnya, dalam setiap segi kehidupan kita, dalam setiap waktu, ya kita harus seperti itu, harus sering-sering menyebut Allah, 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 karena semuanya udah jadi kebiasaan kita. Ya ngajar jadi kebiasaan kita, berangkat kerja jadi kebiasaan kita, namanya wirid juga. Yang mungkin datang ke warung atau mungkin menawarkan jasanya seperti tukang ojek, kalau memang dilakukan untuk memperoleh ridha Allah, tiap pagi berangkat jadi wirid juga. Apapun bentuknya jadi wirid, oleh karenanya tetap Allah, Allah, Allah. Alhasil Allah, Allah ini harus dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, maka kita harus sering Allah, Allah, Allah. Ini supaya muncul sikap tadi, sikap butuh. Kita hanya butuh kepada Allah, kita hanya butuh kepada Allah, supaya pemberian Allah itu benar-benar turun. Karena innamas shadaqatu lil fuqara, yang namanya sedekah, pemberian Allah itu hanya untuk orang-orang yang butuh. Kalau kita nggak menunjukkan butuh, nanti aja Allah akan memberikan orang yang benar-benar merasa butuh kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa butuh itu bisa juga dengan sholat. Ada sholat butuh, namanya sholat apa itu? Sholat hajat. Sholat hajat itu saya pernah diajarkan guru saya, sholat hajat itu minimal, bukan minimal sih, ini batasan untuk saya pribadi gitu ya, 12 rakaat. 12 rakaat sholat hajat, sehari 12 rakaat. Sholli sunnatul hajat. Emang lagi punya hajat apa Ustaz? Enggak punya hajat apa-apa. Ya pokoknya menumbuhkan rasa butuh bahwa kita benar-benar butuh pada Allah. Ini sholat hajat. Sholat hajatnya 12. Bisa kita dengan cara ini. Nah hadirin sekalian, sholat hajat ini termasuk sholat yang mirip dengan sunnah mutlak. Artinya bukan ghairil muaqqatah, sholat yang tidak punya waktu-waktu tertentu. Kalau sholat yang punya waktu-waktu tertentu seperti duha, kemudian rawatib, ba'diyah, qobliyah, kemudian yang punya waktu tertentu, sunnah juga punya waktu tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, apalagi taraweh. Nah kalau sholat yang punya waktu-waktu tertentu, maka harus kita niatkan sunnat taraweh. Ada namanya, ta'yin namanya, harus menyebutkan nama sholatnya taraweh. Begitu juga qobliyah harus menyebutkan, ba'diyah harus menyebutkan, karena memang dia punya waktu. Duha harus menyebutkan, karena dia punya waktu. Nah sedangkan hajat ini termasuk sholat yang tidak ada waktu tertentu. Artinya kalau kita seperti sholat mutlak, Allahu Akbar, usolli doang jadi. Nah itulah yang nanti dalam sholat-sholat kita itu kita munculkan sifat butuh. Sifat butuh. Kaitannya dengan niat ini, kalau kita sholat, karena sholat hajat adalah sholat yang ghair muaqqatah, sholat yang tidak punya waktu-waktu khusus, maka dia tidak disyaratkan ta'yin. Karenanya kalau kita nggak menyebutkan nama, maka jadi juga. Dan kalau kita tempel, kita menyebutkan nama dengan sholat yang punya waktu, itu jadi dua-duanya. Contoh begini, sholat duha, kita niatin dua, usolli sunnatat duha wal hajat, jadi dua-duanya, boleh. Qobliyah subuh,
kita niatkan sholli qobliyata subhi wal hajat, boleh. Jadi dua-duanya boleh, karena yang satu memang punya waktu qobliyah, nah sedangkan hajat nggak punya waktu, boleh. Artinya bukan sholat yang memang punya waktu khusus, dia seperti sholat sunnah mutlak. Nah sholat sunnah mutlak dan sholat yang tidak punya waktu khusus ini boleh ditempel niatnya dengan sholat-sholat yang lain. Yang tidak boleh ditempel niatnya satu sholat dengan niat dua, itu kalau sholatnya sholat yang punya waktu dan sholat wajib. Jangan sekali-kali sholat wajib, saya mau sholat subuh sama qobliyah. Sholat subuh sama duha. Sholat subuh sama duha. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena subuh wajib ta'yin, duha wajib ta'yin. Subuh harus sebutkan subuhnya, duha harus sebutkan duhanya, dan sifatnya harus ini wajib. Beda sama hajat. Hajat nggak wajib disebutkan. Maka jadi, maka dia boleh kalau hajat. Tapi kalau subuh sama duha itu nggak boleh. Nah, kalau tadi saya sebutkan ya minimal untuk menumbuhkan rasa butuh kita kepada Allah, maka minimal 12 kali dah salat sunnah itu, salat sunnah hajat. Nah begitu maksud saya. Kalau belum bisa waktu khusus, habis isya misalnya udah selesai, Mbak Dia Isya udah, terus istirahat sebentar, belum bisa mulai waktu khusus jam setengah 12 rakaat, ya ditempel aja nggak apa-apa menurut saya. Itu untuk mewujudkan sifat butuh kita, fakir kita kepada Allah. Ini ngomong-ngomong subuh tadi. Ada gini, kunut itu hasil dengan doa ayu doain kana, dengan doa apapun dan juga dengan pujian, hasil itu. Jadi kalau mau mensiasati kalau mau mensiasati jangan, dan juga kan itu hukumnya sunnah aja mengangkat tangan ya, mengatakan itu hukumnya sunnah. Kemudian kita baca doanya, doa yang pendek saja, kemudian ditutup dengan memuji Allah. Contohnya Rabbighfirli, saya kesiangan, anta tahu baru gitu. Dalam hatinya maksudnya. Rabbighfirli wa anta tawwabul ghafur. Hasil udah dapat kunut. Sebenarnya sini buat nyiasatin kalau kita jadi makmum sama imam yang nggak kunut, bukan buat yang siangan. Kalau kita makmum sama imam yang nggak kunut, gimana supaya kita dapat kunut? Jangan baca kunut yang lengkap, karena kunut itu hasil, kunut itu bisa dapat keutamaannya, dapat kesunatannya dengan membaca doa apapun. Rabbighfirli kan ada doa, kemudian dengan pujian Rabbighfirli wa anta tawwabur ghafur, udah jadi dapat kita kunut. Nah setelah itu imam sujud, ikut aja sujud. Walaupun imam tidak kunut, kita tetap dapat sunnah kunut. Siasatnya sebenarnya buat itu, bukan buat ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dalam tawakuf kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mengingatkan kembali besok pagi kalau yang tidak sibuk dan bisa, ya sama-sama kita ziarah jam 5:30 sudah sampai sana. Dan ada rangkaian acara terakhir, puncaknya besok malam Rabu habis Isya ya, pada Isya insyaallah di rumah. Malam Kamis di rumah insyaallah itu ada pengajian umum. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, kesehatan, dan Allah tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى بيته ومشايخنا ومعلمنا شيخنا. آمين. شكرا للشيخ وعلى جميع أسمائه ولا جميع مشايخنا ومعلمينا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم يا عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.